Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'di. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah masih memberikan kita nikmat untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Allah masih memberikan kita hidayah untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa saja bagi Allah, mudah saja bagi Allah membolak-balikan hati kita ketika kita sudah siap untuk mengerjakan sholat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bolak-balik hati kita sehingga kita tidak bisa melaksanakannya. Makanya ada doa yang diajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini kullik. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai seorang hamba untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa pula salawat teriring salam kita haturkan kepada penghulu alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat ini kita berharap agar kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Yang dengan salawat ini kita berharap agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali kita di akhirat nanti. Maka sudah sepatutnya bagi kita yang mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, target kita berpuasa itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target kita untuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah, yang pertama, orang yang bertakwa ini beriman kepada yang gaib. Yang kedua, orang yang bertakwa ini selalu senantiasa mengerjakan sholat, mengerjakan perintah Allah. Dan orang yang bertakwa ini adalah yang selalu menginfakkan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka ada tuh 3 sifat yang tadi disebutkan dalam Al-Quran ada di dalam diri kita. Dan untuk menjadi orang yang bertakwa pun harus mempunyai usaha. Sebagaimana kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, sudah dari malam ke-20 sampai sekarang, bagaimana agar diri kita ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maka caranya yang pertama, mumpung masih ada waktu, 1 kali lagi atau 2 kali lagi, apa yang harus kita bersihkan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah perbanyak istighfar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya aku ini bertemu dengan Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku baca?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Qul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah pemberi maaf, maka maafkanlah saya. Engkau menyukai hal-hal yang berbau tentang maaf, maka maafkanlah saya. Disuruh perbanyak istighfar, takut-takut Lailatul Qadar itu enggak datang kepada kita karena kita terlalu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang disengaja ataupun yang enggak disengaja. Maka disuruh perbanyak istighfar agar Lailatul Qadar menghampiri kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diriwayatkan beristighfar dalam sehari itu bisa 100 kali di waktu pagi dan di waktu petang. Maka amalan istighfar pun bisa membawa kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mengharapkan Lailatul Qadar, apalagi kita sedang menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tempatnya itu bersih, maka sesuatu yang bersih akan masuk. Ketika hati kita bersih dengan memperbanyak istighfar, maka sesuatu yang dari luar akan masuk ke dalam diri kita menjadi bersih dan keluar pun akan menjadi bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan berdoa saja, akan tetapi harus disertai dengan tawakal. Bukan cuman minta sama Allah, ya Allah beri saya Lailatul Qadar, tetapi kita tidak melaksanakan sholat malam. Ini cara yang salah. Tawakal adalah ketika kita sudah berdoa kepada Allah diiringi dengan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu sebenarnya kita ini sama, maaf, orang yang berprofesi menjadi security. Bapak security ini jaga malam, dari malam sampai pagi, kuat nggak tidur. Ingin mendapatkan apa? Mendapatkan gaji yang bagus, mendapatkan bonus dari atasannya. Lah ini kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, bonus di bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok jaga malam ini pun terasa berat.
maka harus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa kepadanya dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tergantung dari prasangka hambaku. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sesuatu tergantung dari perasaan hambaku. Kalau kita berprasangka jelek sama Allah, maka dapatnya jelek. Kalau kita berprasangkanya baik sama Allah, maka kita berprasangka baik. Dan nggak mungkin orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu nggak mungkin keluar-keluar dia. Saya dapat Lailatul Qadar nih. Saya dapat Lailatul Qadar pada malam ke-27, enggak. Maka kita husnuzon sama Allah. Saya dapat Lailatul Qadar ya Allah. Maka tandanya adalah ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, orang itu akan tambah semangat dalam beribadah. Orang itu akan lebih nyaman dalam beribadah. Orang itu akan lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala mengerjakan perintahnya. Dan orang itu akan menjadi, ketika dilihat oleh saudaranya, akan menjadi mengingatkan kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih ada malam ke-29 atau nanti ada malam ke-30, maka kita perbanyak istighfar kita kepada Allah, kita perbanyak tawakal kepada Allah, dan kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Lailatul Qadar bisa menghampiri kita. Kemudian yang terakhir adalah kita saling mengingatkan agar diri kita tidak menjadi hamba Ramadan. Ini yang sangat-sangat banyak sekali orang yang menjadi cuman hamba Ramadan. Ketika Ramadan dia semangat beribadah, ketika Ramadan dia semangat bersedekah, ketika Ramadan dia semangat untuk ngaji, bahkan bisa ngaji 3 juz tiap hari. Tetapi ketika di luar Ramadan, ibadahnya melempem, ibadahnya menjadi terseok-seok, ibadahnya menjadi nggak karuan. Maka ini disebut dengan orang yang gagal. Orang yang sukses, orang yang beruntung, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah ketika di dalam Ramadan dia ibadah semangat, karena tempat membiasakan diri mendapatkan suasana. Maka ketika di luar Ramadan ibadahnya tambah semangat, ibadahnya menjadi tambah semangat. Nah, ini orang yang cakep. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, kondisi, keadaan dan waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk selalu senantiasa bisa memudahkan diri kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan yang mulia ini. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.